Nah, tadi kita sudah membahas teori tentang multiple regression. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk praktek soal multiple regression. Nah, di mana soal ini saya ambil dari soal UAS Lab Starter di semester sebelumnya. Nah, soalnya itu apa? Soalnya adalah Rael Priyonainggolan adalah seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Serang Panjang. Nah, dia itu ingin melakukan penelitian terhadap skripsinya, terhadap perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Ponggang Stock Exchange. Nah, si Raelnya itu ingin meneliti apakah Cash Effective Tax Rate atau CETR itu dapat dipengaruhi oleh intensitas modal, IM, profitabilitas, ROA, dan leverage, LEV. Nah, berikut adalah 25 data yang akan diteliti. Nah, di sini jadi kita menentukan dulu nih mana variabel dependent dan mana variabel independentnya. Nah, variabel dependentnya adalah CETR. Loh, kenapa CETR? Karena di situ teman-teman lihat ada kata-kata dapat dipengaruhi. Nah, kalau ada kata dapat dipengaruhi, berarti si CETR ini adalah variabel dependentnya. Karena dia dipengaruhi. Nah, terus yang jadi variabel independentnya mana? Yang jadi variabel independennya adalah intensitas modal IM, profitabilitas ROA, dan juga leverage LEV. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lihat lagi di sini kalau udah disediain data nih, teman-teman kalau merasa aneh pasti ada keanehan di sini. Nah, yang pertama, intensitas modalnya mana? Nggak ada datanya di sini. Satu. Yang kedua, profitabilitasnya juga nggak ada. Dua, nggak ada. Nah, ternyata untuk mencari intensitas modal dan profitabilitas itu caranya diketahui di keterangan. Di mana intensitas modal itu caranya adalah membagi antara total aset tetap dengan total aset. Nah, kita lihat di datanya itu total aset ada, total aset tetap. Lalu total aset juga ada. Nah, berarti kita bisa mencari intensitas modal. Nah, terus profitabilitas cara carinya gimana? Cara carinya adalah earning after tax itu dibagi dengan total aset. Nah, kita lihat nih, earning after tax. Nah, ada. Lalu total aset juga ada. Berarti kita juga bisa mencari profitabilitas atau ROA. Nah, soalnya apa? Soalnya ada 4 di sini. Yang pertama, lakukan analisa korelasi dan koefisien determinasi. Nomor 1. Lalu yang kedua, buatlah persamaan regresi dan jelaskan arti masing-masing dari koefisien regresi tersebut. 2. Nah, terus yang ketiga, kita diminta untuk mencari nilai CETR jika intensitas modalnya itu 93,27%, profitabilitasnya itu 40,05%, dan leverage-nya itu 71,96%. Nah, hasilnya nanti CETR itu dibulatkan 5 angka di belakang koma. Nah, hal-hal seperti ini harus teman-teman perhatikan. Kalau misalnya dia minta pembulatan 5 angka di belakang koma, ya teman-teman tulis 5 angka di belakang koma. Karena itu bisa mempengaruhi nilai teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman diminta melakukan uji P dan juga uji F. Atau uji F dengan uji T sama aja. Nah, jadi dari soal UAS ini diharapkan teman-teman bisa mengerjakan soal multiple regression yang nanti bisa keluar di soal UAS. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita praktek aja. Ini saya keluar. Nah, ini ada Word-nya di sini. Saya besarkan. Nah, nanti soal ini akan teman-teman kerjakan di kelas tanggal 8. Nah, di sini sudah ada soalnya dikasih tahu, lalu ada datanya di sini juga dikasih tahu, lalu ada keterangannya di sini dikasih tahu. Nah, langkah pertama adalah teman-teman silakan kopas data yang ada di tabel ini, lalu pindahkan ke dalam Excel. Nah, nanti seperti ini data di Excel ya. Nah, setelah teman-teman rapihkan, jangan sampai ada yang ngaco, mungkin formatnya atau mungkin ada data yang hilang. Pastikan datanya itu benar, ada 25 dikali 6, jangan sampai hilang. Kalau udah, teman-teman silakan save. Nah, teman-teman silakan save di foldernya masing-masing. Nah, kita kasih nama Excel Multiple Regression. Kalau udah kita klik save. Nah, kalau udah bisa kita tutup aja. Nah, langkah kedua adalah kita buka SPSS kita. Nah, kalau udah akan keluar seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah impor datanya. Seperti biasa, file, impor data, Excel,
Lalu cari file kita tuh ada di mana. Nah, kalau udah ketemu, teman-teman bisa klik open. Nanti akan keluar toolbox Red Excel file. Pastikan data teman-teman betul di sini. Sudah betul. Ke bawahnya juga sudah betul 25. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, akan keluar datanya seperti ini. Teman-teman bisa rapikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman jangan analisis dulu. Nah, di soal kan diminta nih kita bahwa kita itu kan ingin mencari pengaruh antara intensitas modal, profitabilitas dengan leverage. Nah, intensitas modal sama profitabilitas kan belum ada. Maka sebab itu kita cari dulu. Nah, cara nyarinya gimana? Teman-teman jangan hitung manual. Total aset tetap dibagi total aset, earning after tax dibagi total aset, ini jangan. Nah, kita ada cara otomatisnya di SPSS. Yang pertama, teman-teman silahkan klik transform di sini. Lalu compute variable. Nah, nanti akan keluar toolbox di sini compute variable. Kita akan buat variabel intensitas modal terlebih dahulu. Maka sebab itu kita tulis intensitas modal. Oh iya, ini jangan di spasi. Nah, kita tulis intensitas modal di sini. Lalu numeric expression-nya adalah proxy-nya. Nah, kita lihat di sini. Proxy-nya itu apa? Proxy-nya adalah total aset tetap dibagi dengan total aset. Maka sebab itu kita tulis total aset tetap di sini. Lalu kita masukkan di sini yang bagi atau simbol garis miring. Lalu dibagi dengan total aset. Nah, kalau udah, teman-teman silakan klik OK. Nah, teman-teman bisa close dulu. Nah, nanti bakal keluar datanya di sini, intensitas modal. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah teman-teman silakan cari variabel profitabilitas. Nah, caranya sama seperti kita mencari intensitas modal. Kita bisa klik transform, compute variable. Nah, sampai di sini di reset dulu. Nah, target variabel yang kalian tulis profitabilitas. Lalu numeric expression-nya apa? Nah, kita balik lagi ke soal. Ternyata proxy dari profitabilitas adalah earning after tax dibagi dengan total aset. Nah, maka sebab itu numeric expression-nya kita masukin data EAT. Lalu kita bagi sama total aset. Nah, EAT dibagi total aset. Kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti akan keluar data profitabilitas. Nah, jadi sekarang udah lengkap nih. Kita ada data intensitas modal ada, profitabilitas ada, leverage ada, cash effective tax rate atau CRTR ada. Nah, cara selanjutnya adalah kita akan meregresi data-data yang ada di sini menjadi data yang bisa kita analisis menjadi multiple regression. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa klik analyze di sini. Di sebelah transform. Nah, kalau udah, teman-teman klik regression di sini. Di bawahnya correlate, di atasnya log linear. Nah, udah regression, teman-teman silakan klik linear. Analyze, regression, linear. Nah, nanti akan keluar toolbox di sini, linear regression. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan variabel dependennya mana dan variabel independennya mana. Nah, sebab itu, teman-teman tadi saya bilang, jangan sampai salah menentukan variabel dependen dan variabel independen, karena itu bisa fatal di sini. Nah, salah aja teman-teman masukin data di sini, maka nanti hasil outputnya juga akan salah. Nah, maka sebab itu, saya ulang, dependennya adalah CETR atau Cash Effective Tax Rate, dan independennya adalah intensitas modal, profitabilitas, dan juga leverage. Nah, CTR kita masukin ke dependent, intensitas modal, profitabilitas, leverage kita masukin ke independent. Leverage kita pindah ke bawah. Kalau udah, kita bisa klik OK.
Nah, di sini akan keluar 3 output. Yang pertama model summary, yang kedua ada ANOVA, yang ketiga ada koefisien. Nah, tiga-tiganya itu akan dibutuhkan saat menjawab soal nanti. Oke, yang pertama kita kembali dulu ke soal. Nah, soal nomor 1. Kita diminta untuk melakukan analisa korelasi dan koefisien determinasi. Nah, sesuai dengan PPT yang tadi, kita mencari analisa korelasi dan koefisien determinasi. Itu caranya kita membuka output yang model summary. Maka sebab itu kita buka outputnya, lalu kita cari model summary. Nah, yang ini nih datanya nih. Nah, ada R dan ada adjusted R square-nya. Maka sebab itu ini kita kopas. Lalu kita masukin ke dalam Word. Nah, biar lebih rapih, saya rapihin dulu. Nah, ini lebih rapih. Nah, yang pertama kita akan mencari analisa korelasinya. Nah, cara mencari analisa korelasi itu gimana? Nah, kita cari nilai R-nya. Nah, ini nilai R-nya. Nah, nilai R-nya adalah 0,430. Nah, maka sebab itu kita tulis saja R sama dengan 0,430. Nah, 0,430 itu masuknya kuat, sedang, atau lemah. Nah, coba teman-teman lihat lagi di video sebelumnya. Ternyata 0,430 itu berada di range 0,4 sampai dengan 0,6. Di mana itu masuknya ke sedang. Maka sebab itu kita tulis dulu di sini. Hubungannya adalah sedang. Dan kita lihat angkanya negatif atau positif. Nah, angkanya adalah positif. Maka sebab itu kita tulis di sini positif. Nah, maka sebab itu R sama dengan 0,430. Artinya secara statistik hubungan antara variabel dependent. Nah, variabel dependentnya adalah cash effective tax rate. Dengan variabel independen. Nah, kita sebutin variabel independennya adalah intensitas modal, ada profitabilitas, dan yang terakhir ada leverage. Nah, maka sebab itu untuk R 0,430 artinya secara statistik hubungan antara variabel dependent atau cash effective tax rate dengan variabel independent intensitas modal, profitabilitas, leverage adalah sedang dan positif. Nah, ini untuk analisa korelasi. Untuk nomor 1 belum selesai karena kita harus mencari koefisien determinasi atau cari adjusted R square. Nah, caranya juga nggak begitu susah. Kita tetap di output di model summary. Kita silakan cari di adjusted R square yang ini. Nilainya adalah 0,068. Maka sebab itu kita tulis di sini 0,068. Nah, kita ubah dulu ke persen. 0,068 dipersenkan menjadi 6,8%. Nah, artinya secara statistik, besarnya variasi variabel dependent kita tulis cash effective tax rate. Nah, yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yakni intensitas modal, profitabilitas, dan leverage. Saya kopas saja biar nggak lama. Nah, adalah sebesar 6,8%. Sedangkan sisanya, sisanya kita hitung 100% dikurangi 6,8%. Jawabannya adalah 93,2%. Nah, itu dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, nomor 1 sudah selesai. Sesimpel ini untuk nomor 1. Nah, nomor 2 ini agak sedikit ribet. Nah, saya ke bawah dikit. Nah, di mana kita ingin mencari persamaan regresi. Nah, caranya gimana?
kita kembali lagi ke SPSS yang output. Nah, lalu kita cari di outputnya yang koefisien. Nah, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Word. Nah, kalau udah dirapin dulu biar rapih. Nah, caranya gimana untuk mencari persamaan regresi? Nah, caranya adalah teman-teman silakan lihat nilai B yang ada di unstandardized coefficient. Nah, yang ini nih. Nah, nilai ini bakal berguna untuk persamaan regresi kalian. Nah, oke, kita jawab aja persamaan regresi yang pertama. Kita tulis Y, ini yang versi starter dulu ya. Y sama dengan, yang titik-titik setelah Y, itu kita isi dengan nilai B yang ada di konstan. Nah, kita tulis 0,091. Nah, lalu ditambah dengan titik-titik X1. Nah, kita isi titik-titik di sini dengan B-nya si intensitas modal, yakni 0,188. Nah, lalu ditambah titik-titik-titik X2. Nah, ini kita isi dengan B-nya profitabilitas. Kita tulis 0,419. Nah, setelah itu yang X3-nya kita isi dengan B-nya si leverage, yakni 0,141. X3 ditambah dengan error. Nah, sehingga ini adalah persamaan regresi yang versi Repstater atau versi yang gampang. Y sama dengan 0,091 ditambah dengan 0,188 X1 ditambah 0,419 X2 ditambah 0,141 X3 ditambah dengan error. Ini adalah versi starternya. Tapi kita punya versi skripsinya atau versi yang agak ribetnya. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal kopas lagi persamaan yang tadi, lalu masukkan di bawahnya. Nah, Y-nya ini tinggal kita ubah menjadi nama variabelnya. Nah, nama variabelnya adalah cash effective tax rate. Kita singkat aja menjadi CETR. Nah, jadi Y itu namanya jadi CETR. Lalu 0,091-nya kita nggak usah apa-apain. Nah, X1-nya nih yang kita ubah. X1 kan adalah intensitas modal. Nah, kita ubah jadi nama variabelnya. Nah, tadi di soal intensitas modal itu namanya IM. Jadi kita tulis aja 0,188 IM. Nah, lalu X2-nya kita ubah lagi jadi profitabilitas. Nah, nama profitabilitas di sini adalah ROA. Jadi kita tulis ROA di sini. Lalu X3-nya jadi leverage. Kita tulis left. Ditambah dengan error. Nah, jadi yang versi skripsinya persamaan regresinya adalah CETR sama dengan 0,091 ditambah 0,188 ditambah di 1,88 IM ditambah 0,419 ROA ditambah 0,141 left ditambah dengan epsilon. Itu untuk persamaan regresi. Nah, di sini kita ingin mencari tahu apa artinya dari persamaan regresi ini. Nah, kita mulai dari beta 0. Nah, beta 0 di sini kan ada titik-titik. Nah, ini diisi sama nilai B-nya. Nah, nilai B-nya adalah 0,091. Nilai B dari konstan. Nah, kita tulis 0,091. Artinya, jika variabel independen, nah kita tulis semuanya di sini. Intensitas modal, profitabilitas, dan leverage. Nah, bernilai 0, maka variabel dependennya yakni cash effective tax rate itu sebesar 0,091 titik. Nah, jadi untuk beta 0 itu artinya adalah 0,091 di mana artinya jika variabel independen intensitas modal, profitabilitas, dan leverage itu bernilai 0, maka variabel dependensi CETR itu nilainya adalah 0,091. Ini untuk beta 0. Nah, sekarang kita masuk ke beta 1, di mana beta 1 nilainya adalah 0,188. Nah, artinya apa? Artinya
setiap kenaikan satu satuan variabel independen. Nah, variabel independen di sini disebutin intensitas modal. Nah, akan menaikkan. Nah, ini ada dua versi, menaikkan atau menurunkan sesuai dengan angkanya. Di sini kalau misalnya positif dia menaikkan, kalau angkanya negatif dia akan menurunkan. Nah, menaikkan variabel independen yakni cash effective tax rate sebesar 0,188 dengan asumsi variabel independen yang lain nih kita sebutin. Ada variabel profitabilitas dan leverage dianggap tetap dan konstan. Nah, itu untuk beta 1. Kita masih punya dua variabel independen lagi yang harus diisi. Oke, beta 1. Beta 2-nya tinggal teman-teman ubah angka dan variabelnya. Nah, di sini kita tulis beta 2-nya yakni 0,419. Artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independennya itu yakni profitabilitas akan menaikkan variabel dependen sebesar 0,419. Variabel dependennya saya lupa. Cash effective tax rate sebesar 0,419 dengan asumsi variabel dependen intensitas modal dan leverage dianggap tetap dan konstan. Nah, itu untuk yang beta 2. Nah, sekarang yang beta 3 nih. Beta 3-nya kita lihat nilainya adalah 0,141. Nah, artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independennya itu leverage akan menaikkan variabel dependen cash effective tax rate sebesar 0,141 dengan asumsi variabel intensitas modal dan profitabilitas. Ini harusnya profitabilitas dianggap tetap atau konstan. Ini untuk nomor 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, caranya itu sama seperti kita mencari persamaan waktu SMP atau SMA. Nah, di mana dikasih tahu nih, intensitas modal 93,27%, profitabilitas 40,05%, leverage itu 71,96%. Kita mencari nilai CETR-nya. Nah, namun sebelum itu, angka di sini ini adalah angka persen. Kita harus ubah dulu menjadi desimal agar bisa dinilai. Nah, 93,27% kita ubah menjadi 93,27. Lalu yang profitabilitas kita ubah jadi 0,4005 dan leverage-nya kita ubah menjadi 0,7196. Nah, nanti bakal keluar. Nah, kalau udah kita buat dulu persamaannya. Persamaannya sama persis dengan persamaan yang ada di nomor 2. Nah, yang ini. Maka sebab itu kita copy karena sama persis. Nah. Y sama dengan 0,091 ditambah 0,188x1 ditambah 0,419x2 ditambah 0,141x3 ditambah dengan error. Nah, kita masukin lagi persamaan. Kita isi X1 dan X2 dan X3-nya. X1-nya itu adalah
0,9327, X2-nya di soal 0,4005, dan X3-nya 0,7196. Nah, kalau udah, teman-teman silakan hitung. Y sama dengan 0,091 ditambah dengan 0,188 kita kali sama 0,9327. Jawabannya adalah 0,1753476. Nah, kita tambah sama 0,419 kita kali sama 0,4005. Jawabannya adalah 0,1678095. Lalu ditambah 0,141 kita kali sama 0,7196. Jawabannya adalah 0,1014636 ditambah dengan epsilon atau error. Nah, sehingga Y sama dengan, kita jumlah di sini jadi 0,091 ditambah 0,1753476 ditambah 0,1678095 ditambah 0,101436 ditambah error. Jawabannya adalah 0,5356207 ditambah epsilon. Nah, di sini kita diminta untuk membulatkan menjadi 5 angka di belakang koma. Maka sebab itu kita bulatkan jadi 0,5356 ditambah epsilon. Nah, selesailah untuk nomor 3. Teman-teman bisa diulang-ulang lagi videonya biar makin paham. Nah, kita masuk ke soal nomor 4, di mana kita mencari uji F dan juga uji T. Nah, tadi saya sebutin bahwa uji F itu cukup dikerjakan satu kali aja, dan uji T itu dikerjakan sebanyak banyaknya variabel independennya. Nah, uji F itu kita ambil dari output yang ANOVA di sini. Nah, ANOVA, terus habis itu kita copy. Nah, kalau udah, kita rapihin dulu biar enak dipandang. Nah, nilai yang ingin kita ambil adalah nilai sig-nya. Nah, yang di sini. Nah, langkah pertama adalah kita cari HO dan HA-nya. HO-nya dalam model tidak fit dan HA-nya dalam model fit. Lalu sig-nya kita lihat. Sig-nya adalah 0,223. Nah, kita lihat 0,223 itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Ternyata lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah model tidak fit. Selesailah untuk uji F. Nah, sekarang yang uji T. Nah, outputnya beda lagi, tidak seperti uji F yang pakai ANOVA. Kita pakai output yang koefisien yang sama dengan persamaan regresi. Nah, saya rapihin biar rapih, biar enak dipandang. Atau saya kebawain aja, masukin halaman baru. Nah, ini lebih enak. Nah, masuk uji T. Yang kita ambil adalah nilai sig, tapi yang konstan tidak kita masukkan. Kenapa yang konstan nggak kita masukkan? Karena yang konstan adalah sig-nya variabel dependent. Kita kan ingin mencari uji T itu untuk mencari hubungan antara variabel independennya, bukan variabel dependentnya. Jadi kita fokuskan kepada variabel independennya. Nah, kita mulai dari intensitas modal. Nah, intensitas modal kita tulis HOH-nya, yakni tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independent intensitas modal terhadap variabel dependent cash effective tax rate. HA-nya itu sama dengan HO, tapi kata tidaknya tinggal dihapus.
Jadi terdapat pengaruh secara individual variabel independen intensitas modal terhadap variabel dependent cash effective tax rate. Nah, kalau udah kita tulis SIG-nya berapa? SIG-nya adalah 0,446. Nah, 0,446 itu lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar dari alfa, maka HO tidak dapat ditolak. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh secara individual intensitas modal terhadap CETR. Nah, ini untuk X1. Sekarang kita ke X2. Nah, HO dan HO-nya sama, kita tinggal ubah yang tadinya intensitas modal menjadi profitabilitas. Kalau udah, kita cari SIG-nya berapa? SIG-nya adalah 0,262. Nah, kita tulis di sini 262. Nah, itu lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh secara individual. Teman-teman bisa kopas lagi. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke X3 atau leverage. Nah, HO dan HA-nya tinggal kita masukin. Tinggal kita ubah yang tadinya profitabilitas menjadi leverage. Lalu kita masukin SIG-nya. SIG-nya adalah 0,317. Itu dari SIG-nya leverage. 317. Nah, 317 itu lebih besar daripada alfa 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh secara individual. Nah, selesailah untuk materi multiple regression. Diharapkan teman-teman silakan kerjakan materi ini. Jangan sampai nggak dikerjakan karena ini bobotnya lumayan besar dalam UAS, yakni 50%. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman nggak kerjain. Nah, lebih baik teman-teman kerjain multiple regression. Untuk praktek ini juga dikumpulkan. Saya harap kumpulkan tepat waktu biar mendapatkan nilai tambah untuk UAS nanti. Untuk jawaban ini nanti akan saya kasih setelah teman-teman turn in ke assignment. Oke, terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga dipelajarin, semoga sukses buat kalian. Terima kasih dan semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih semuanya.